Oke, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Kali ini kita akan unboxing dan mereview water pass merek CML Camel ya. Nanti kita tes sekalian, kita bandingkan dengan apa yang sekarang sudah kita punya. Kenapa saya beli lagi? Karena salah satunya adalah alasan keakuratan dari alat yang sudah saya miliki. Oke, kita lihat dulu ini water pass merek CML. Ini ada tulisannya heavy duty spirit level, best seller ya, best product. Nah, new kelebihannya adalah shock proof, jadi tahan goncangan ya. Terus kemudian keakuratannya di sini ditulis 0,5 mm per meter. Jadi kemiringan, kalau ada miring-miring itu keakuratannya sampai ke level 0,5 mm per meter. Terus kemudian di sini tahan UV atau sinar matahari. Nah, ini yang penting juga shockproof end caps. Jadi ujung-ujungnya ini tahan benturan, bisa jadi mungkin jatuh atau kebentur. Nah, itu di sini disebutkan juga. Terus kemudian ini ada magnetnya ya, ini bisa nempel ke bagian yang akan kita ukur nanti ya. Oke, ini harganya kurang lebih 65.000. Di online store juga ada kisaran 75.000. Seperti water pass yang lainnya, dia punya indikator water meternya ada 3 ya, posisi horizontal, kemudian ini posisi horizontal, terus kemudian ini posisi vertikal dan posisi 45 derajat. Jadi nanti kita coba masing-masing posisi. Oh ya, saya ngasih tips saja kalau mau beli water meter water pass, kita yang perlu kita pastikan di samping harga ya, karena yang kita perlukan adalah keakuratan. Jadi keakuratan dari alat pengukur ini agar hasil pengukurannya tidak miring ya, tidak miring baik horizontal ataupun vertikal. Jadi kita beli yang akurat. Nah, kebetulan saya sudah punya ini, yang sudah saya punyai. Kenapa saya beli lagi? Coba kita perhatikan, kita coba cek secara horizontal. Nah, secara horizontal kita lihat ya, posisinya ada di sini ya. Kita ambil garis di sini ya untuk yang merek baru yang saya punya. Nah, untuk yang lama posisinya miring. Nah, ini belum tentu salah yang miring ini, dan ini belum tentu benar. Nah, cara memastikan water pass itu bagus apa enggak, posisinya ini kita tukar dari kiri ke kanan, terus kemudian dari kanan kita tukar ke kiri. Begitu juga yang ini. Ini kita perhatikan ya, kalau yang ini posisinya di tengah. Kalau kita tukar harusnya tetap di tengah. Itu artinya water pass kita itu akurat atau datar atau lurus. Nah, seperti ini. Kalau memang lantainya miring, harusnya setelah kita tukar posisinya kemiringannya tetap seperti ini ya. Jadi kita mau membuktikan ini lantainya yang miring atau water passnya yang tidak akurat, gitu ya. Satu persatu kita coba yang ini, kita putar posisinya kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, oke, udah dapat ya posisinya. So far sementara posisinya masih tetap di tengah, artinya dari segi alat ini akurat. Kalau kita balik ke kiri atau ke kanan, posisinya tetap di tengah. Alatnya akurat, lantainya rata. Oke. Nah, sekarang yang kedua.
Ini kita asumsikan lantainya tidak rata. Kita anggap aja alatnya masih akurat ya, karena kita nggak tahu. Ini waktu beli baru, yang diperhatikan kita ngambil aja di meja atau di rak penjual toolsnya, kita tes aja. Nah, ini posisi kita anggap lantainya miring, alatnya masih akurat gitu ya. Nah, kita tukar saja. Benarkah lantainya miring atau alatnya yang sebetulnya sudah nggak akurat atau tidak akurat? Oke, kita putar posisinya kiri jadi ke kanan. Nah, oke, kelihatan tadi miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Artinya lantainya baik-baik saja, lantainya lurus, tapi alat ukur ini yang tidak akurat. Harusnya kalau memang alatnya benar, kalau lantainya miring, ini harus tetap posisi seperti yang tadi awal, miring ke kanan gitu ya. Ternyata setelah kita balik jadi miring ke kiri. Oke, kita balikin lagi posisinya, miring ke kanan. Nah, artinya alat ini nggak akurat, jangan dibeli. Nanti ahli pengukuran horizontal dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, nanti akan jadi bermasalah lantainya atau beamnya atau alat yang diukur atau tempat yang diukur akan menjadi miring gitu ya. Sekalipun memang miringnya nggak banyak, tapi lumayan ini akan menjadikan kerataan dari alat atau tempat yang kita ukur bermasalah. Oke, mungkin tempatnya, oke, kita tukar saja tempatnya di sini. Ini jadi di depan, di belakang. Ya, ini tetap di tengah, ini tetap di kanan. Nah, kita balik saja yang barusan saya beli. Nah, ini tetap di tengah. Artinya lantainya rata dan alat ini akurat, ya kan? Ini tadi lantainya rata, sudah kita buktikan dengan alat ini. Ternyata alatnya nggak akurat karena ini posisi di kanan. Kalau kita balik harusnya tetap di kanan kalau memang lantainya miring. Tadi kan sudah dibuktikan pakai alat ini lantainya nggak miring, berarti alat ini nggak akurat. Karena pas kita balik pun dia nggak tetap miring ke kanan, tapi berubah menjadi miring ke kiri. Ini tips kalau mau beli water pass, kita boleh lihat merek, kita boleh lihat harga, tapi yang penting di saat kita pembelian pertama kali pastikan keakuratan. Jadi posisi tinggal balik aja ke kiri, dibalik ke kanan di posisi yang sama. Dia berubah nggak? Kalau dia berubah dari kiri ke kanan, alat itu saya pastikan tidak akurat. Jadi silakan beli yang posisinya tetap sama, dibalik ke kanan-kanan terus, atau pas dibalik ke kiri-kiri terus, atau ke tengah-tengah terus. Itu baru dikatakan alatnya akurat. Oke, itu gambarannya dari saya mengenai alat ini. Kemudian kita coba ukur secara miring. Nah, ini 45 derajat. Ya, enggak 45 derajat bener ya. Ini posisinya agak miring ke kiri ya, agak miring ke kiri. Jadi artinya memang enggak benar-benar 45 derajat, enggak masalah. Yang penting kalau dari sini posisinya airnya ada berada di sebelah kiri, gitu ya, tidak di tengah banget. Nah, waktu kita balik, nah ini, nah waktu kita balik, nah itu bisa dilihat posisinya tetap sedikit ke kiri.
Artinya posisi ini tidak benar-benar 45 derajat, tapi memang kurang atau lebih dari 45 derajat karena posisinya sedikit ke kiri. Ya, kita balik lagi, kita posisikan di sini. Nah, sama, posisinya sedikit ke kiri. Oke, kemudian kita tes lagi. Ya, sama ya, sedikit miring ke kiri. Artinya alat ukur ini oke kalau kita cek secara sudut. Oke, kita bandingin dengan alat yang sudah saya punya sebelumnya. Nah, ini sedikit ke kiri. Kalau kita balik posisinya di sini, ya hampir sedikit ke kiri juga. Oke, jadi dari segi sudut ini nggak ada masalah. Jadi hanya yang horizontal saja tadi sedikit bermasalah. Oke, setelah itu kita cek dari segi vertikal. Kita coba geser dulu. Ya. Agak naik ke atas. Saya geser ke sini biar lebih terlihat. Nah, ini bisa terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Posisi untuk pengukuran ini sedikit miring ke kiri. Artinya tiang yang saya ukur ini ya, ini punya kemiringan sedikit ke kanan. Oke. Benar ya, kita balik dengan posisi yang hampir sama ya. Itu terlihat di bawah hasil pengukuran sama, miring sedikit ke kanan. Kita bolak-balik, kalau alat ukurnya bagus, dia kemiringannya akan konsisten ke kanan terus gitu ya. Jadi dari segi vertikal alat ini, waterpass ini oke. Ya, kita balik lagi posisinya. Ya, itu bisa kita lihat mengarah ke sedikit ke kanan ya. Oke, kemudian kita coba ganti waterpass yang saya punya. Saya ngukur vertikal juga. Ini ada masalah juga. Di sini ada magnet, jadi magnetnya itu ngirit ya. Kalau ini kan full, jadi ini juga jadi sumber masalah kalau kita pakai seperti ini. Jadi pastikan kalau bisa sih yang rata, benar-benar nggak ada tonjolan atau magnet yang sifatnya parsial seperti ini. Jadi lebih bagus yang ini ya. Ini bisa jadi nanti akan yaitu menjadikan tidak akurat alatnya. Entah itu masalahnya waterpassnya nggak rata, atau masalahnya ada di magnetnya yang nggak rata. Oke, kita asumsikan magnetnya rata. Oke, kelihatan ya di atas ya. Itu posisi pengukuran sedikit ke kiri ya. Pengukuran posisinya sedikit ke kiri atau bahkan lewat garis. Oke, kita balik lagi.
posisi bawah kita taruh di atas. Nah, bisa dilihat ya, dengan alat yang sama kita balik, dia berubah. Tadi posisi di kiri, sekarang posisi di kanan banget. Nah, artinya yang vertikal ini dari alat yang saya punya itu juga tidak akurat. Harusnya kalau memang tiangnya miring, tanda air ini tetap posisi di kiri. Ya, ini berubah menjadi ke kanan. Artinya adalah alat ukur ini tidak lurus vertikal atau tidak bisa digunakan untuk ngukur secara vertikal, karena akan berbeda-beda hasilnya kalau kita bolak-balik. Berarti alat ukurnya miring atau posisi water passnya ini tidak akurat atau miring. Jadi kesimpulannya dari alat ukur yang lama yang saya punya, dari segi horizontal bermasalah, dari segi vertikal bermasalah, dari segi sudut tidak ada masalah. Oke, jadi dari 3 water pass tube ini yang berfungsi hanya yang sudut saja. Cuman sudut biasanya jarang dipakai, sehingga fungsi horizontal dan vertikal ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi sebaiknya kita ganti saja alat ukurnya. Jangan kita pertahankan, tetap menggunakan alat ukur tersebut. Oke, ini juga sudah kita buktikan baik dari segi horizontal, dari segi vertikal ataupun sudut, kemiringan 45 derajat berfungsi dengan baik ya untuk alat yang saya punya ini. Oke, jadi tips dari saya di saat membeli water pass, pastikan tidak hanya dari segi harga saja, pastikan secara fisiknya tidak ada tonjolan-tonjolan baik horizontal maupun vertikal, kemudian benar-benar rata. Kemudian di saat beli, kalau bisa memungkinkan dites 3 tube ini semuanya. Tapi biasanya yang sering kita pakai adalah tube yang horizontal. Jadi pastikan ngeceknya sederhana, posisi sekarang taruh di mejanya, di mana dia posisinya. Waktu kita balik harus posisinya sama, itu baru akurat alat ukurnya. Begitu juga vertikal, kita ukur hal yang sama, sudut kita ukur hal yang sama. Oke, itu saja tips unboxing dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu loncengnya dibunyikan. Terima kasih.